Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sahabat, dalam kesempatan yang baik di pagi menjelang siang ini, pertama, alhamdulillah saat ini kita sebagai umat muslim telah melaksanakan puasa yang ke-26 hari insyaallah. Mudah-mudahan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini dipandang dengan rahmatnya Allah dari kekurangan-kekurangan ibadah kita. Juga mudah-mudahan yang masih tersisa, mudah-mudahan kita mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga harapan kita semuanya akan keluar di bulan Ramadan ini dalam predikat orang-orang yang telah mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membaca salah satu karya besar dari salah satu dzurriyyah Rasulullah SAW, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, atau yang sering kita sebut Shahibur Ratib. Bagi pengamal-pengamal ratib, insyaallah sudah mengenal beliau. Dalam sebuah karya besar beliau yang berjudul yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Mohon izin untuk para guru, untuk para masyayikh sekedar membaca karya beliau. Jadi mohon izin karena izin. Baik, pada kesempatan kali ini akan kami mulai dengan beliau menyampaikan dalam bab takwa ini ada diawali dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa, wa man asdaqu minallahi qila." Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, "Wa man lebih benar minallahi dari selain Allah hadisan beritanya." Disambung dengan ayat yang berikutnya, waman dan siapakah asdaku yang lebih benar minallah dari selain Allah, gila perkataannya. Artinya mu'alif kitab Nasaihud Diniyah ini memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa di dalam memulai nasihat mana Al-Quranul Karim ini adalah sumber dari segala dalil-dalil yang diambil untuk hujah-hujah kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, pengertian pemahamannya adalah bahwa tiada nasihat yang terbaik, terkecuali nasihat-nasihat itu adalah dari wahyu atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana jelas kebenarannya, jelas akan memberikan keselamatan apabila diikuti, jelas akan memberikan kebahagiaan apabila diikuti. Juga apabila nasihat-nasihat yang disampaikan atau wasiat-wasiat yang disampaikan antar kita sesama, andaikan itu
dinukil dari ayat-ayat Al-Quran juga akan baik sekali untuk kita pedomani, untuk kita laksanakan. Bahkan para salaf yang soleh, para salafus soleh, di dalam segala hal urusan yang besar, sampai urusan yang sifatnya itu berdimensi ukhrawi, duniawi, sampai hal-hal yang terkecil, selalu merujuk, selalu membuka Al-Quran untuk menjadi solusi. Bahkan ada dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika barang-barang yang sifatnya itu mungkin tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tapi karena memang sudah Al-Quran merupakan satu rujukan, Al-Quran satu kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, Al-Quran tidak ada kekurangannya. Mereka para salafus soleh itu dalam mencari sesuatu yang hilang, bahkan perkara benda yang hilang itu, membuka Al-Quran itu biidznillah ya, diberikan ketemu barang yang hilang tadi. Bahkan di kalangan pesantren-pesantren kita ini ada juga yang mengambil satu metode untuk mencari jodoh, untuk meyakinkan atau berikhtiar jodoh itu sambil membuka Al-Quran, mana yang nanti itu diyakini, disitulah salah satu jalan untuk ikhtiar dalam mencari jodoh. Bahkan banyak yang berhasil itu untuk mencari jodoh dengan membuka mushaf Al-Quran. Artinya dari sini saya ingin berikan satu gambaran-gambaran bahwa nasihat-nasihat wasiatnya kepada kita sekalian adalah mengambil dari sumber yang tidak lagi bisa dibantah dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Beliau Al-Musannif juga menukil ayat dari surat Ali Imran ayat 102 insyaallah sampai 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وينكرون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Itulah surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Insyaallah beliau dalam memberikan nasihat-nasihat serta wasiat-wasiat kepada kita sekalian, termasuk ayat atau surat Al-Imran yang telah kami baca tadi adalah merupakan satu ayat yang komplit. Selanjutnya kita mulai dari firman Allah yang berbunyi faqauluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya bertakwa. Ayat ya ayyuhalladzina amanu itu amrun minhu azza wa ala, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di ibadihi terhadap hambanya al-mukminin yang beriman. Bitaqwahu, dengan bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu subhanahu, dan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala qad jama'a, telah mengumpulkan bitaqwa, dalam pengertian ketakwaan ini adalah mengumpulkan jami al-khairati, seluruh kebaikan-kebaikan al-ajilat, yang dimensinya adalah dunia, wal ajilat, juga akhirat. Summa amara, kemudian Allah, sahabat Ipari rahimakumullah, kami akan mencoba menyampaikan yang topik kali hari ini adalah ketakwaan. Beliau menyampaikan bahwa ketakwaan itu adalah jami'il khairat. Ketakwaan itu adalah perilaku baik yang mencakup bab fisik, lisan, hati, dan juga mencakup perkara-perkara dunia, juga perkara-perkara akhirat. Jadi sekalipun Rasulullah SAW menyatakan bahwa at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, artinya beliau memberikan isyarat dengan memegang hati bahwa takwa itu adalah di sini. At-taqwa hahuna, artinya pengertian Allah, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Itu adalah maksudnya seperti itu. Selanjutnya, kalau kita melihat dari keterangan-keterangan di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang lebih lanjut, artinya kalau dilihat dari sisi melakukan kebaikan, itu meliputi apa-apa yang terucap oleh lisan. Artinya seseorang itu melalui ketakwaannya bisa melalui lisannya, dilihat dari lisannya. Artinya apa yang dilakukan oleh lisan adalah seseorang itu menjaga lisannya, tidak digunakan untuk mengucapkan sesuatu yang justru akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat lain, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qaulan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang syadidan, qaulan syadidan. Artinya qaulan syadida itu memiliki 3 makna. Orang-orang yang bertakwa disuruh untuk mengucapkan qaulan syadida. Qaulan syadida itu adalah, jadi kita berucap, di dalam berucap lisan kita ini, satu adalah pengertian qaulan syadida. Yang pertama adalah lisan kita ucapkan untuk berdasarkan ucapan yang jujur. Jadi kita mengucapkan perkataan-perkataan, maka kita keluarkan dengan perkataan yang jujur. Artinya ketika seseorang sudah dalam berucap, dalam berkata selalu mengedepankan kejujuran, maka siapapun yang berada di sekitarnya atau orang yang diajak komunikasi itu akan mendapatkan satu ketenangan, karena tahu bahwa lisan seseorang itu adalah merupakan satu keselamatannya atau merupakan satu kekuatan dalam membangun kepercayaan kepada siapapun.
Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita manusia ini adalah dari kita bisa menjaga lisan. Selanjutnya kaulan syadidah, para ulama khususnya musannif memberikan satu pengertian, ayat itu setidak-tidaknya memilih kalimat-kalimat yang sifatnya tidak untuk merendahkan seseorang. Kalimat-kalimat yang tidak bermaksud untuk membuka aib seseorang. Kalimat-kalimat yang tidak untuk membodoh-bodohkan orang. Nah, ini penting sekali memilih kalimat di dalam kita memberikan nasihat. Akhirnya kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita itu akan memberikan satu kesejukan, memberikan ketenangan, karena memilih kalimat-kalimat yang sifatnya adalah kalimat-kalimat yang tidak merendahkan atau meremehkan dan lain sebagainya. Pengertian kaulan syadidah yang berikutnya adalah di dalam kita menyampaikan nasihat, di dalam kita menyampaikan wasiat-wasiat itu setidaknya ada satu tujuan. Kita berucap, kita berkata itu ada satu tujuan yang baik, tujuan yang memang dikehendaki, terutama dikehendaki oleh Allah SWT. Ada satu ayat dalam surat An-Nisa, la khaira fi katsirin minan najwahum illa man amara bis shadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada la khaira fi katsir, tidak ada kebaikan sedikit pun di dalam kebanyakan minan najwahum, apa yang dilakukan oleh lisan yaitu berbisik atau berkata-kata, illa man amara bis shadaqati, kecuali orang yang memerintahkan atau yang mengajak untuk bersedekah, peduli kepada sesama atau bersedekah, au ma'rufin atau berbuat kebaikan, au islahi bainas atau mendamaikan antar manusia. Jadi dalam kita menyampaikan ucapan-ucapan atau nasihat-nasihat itu diusahakan ada tujuan-tujuan yang baik. Ada tujuan-tujuan yang hendak kita tuju dalam kita menyampaikan nasihat-nasihat. Selanjutnya, musannif menyampaikan ketakwaan tadi adalah dengan jami al-khairat al-ajilati wal-ajilah. Artinya terkumpulnya kebaikan-kebaikan yang berdimensi duniawi juga berdimensi ukhrawi. Sekarang kita lihat ketakwaan yang harganya. Dia akan menciptakan kemaslahatan, kemanfaatan di lingkungan keluarganya. Kalau di lingkungan lebih luas lagi di masyarakat, dia juga akan menciptakan, dia akan mewujudkan kemanfaatan. Misalkan di lingkungan instansi kita terkait, akan kita sebagai mohon maaf, kita sebagai pegawai, sebagai penyuluh khusus juga, kalau kita lihat takwa dari sudut pandang keduniaan ini, maka orang-orang yang bertakwa akan menciptakan, mewujudkan kemanfaatan, kemaslahatan di mana dia bertugas sebagai warga negara, baik itu negara maupun hal-hal yang sampai menyangkut hal yang besar. Sekarang berikutnya adalah al-ajilat, ketakwaan dilihat dari sudut pandang ukhrawiyah. Bagaimana aspek akhirat, yaitu dalam bentuk peribadatan dia seseorang kepada Allah, bentuk peribadatan dia kepada Allah SWT. Di antara adalah membersihkan hati, meluruskan hati, menata niat, dan membenarkan dia seseorang tersebut dalam beribadah kepada Allah SWT.
Jadi maksudnya ibadah itu benar-benar ibadah yang berusaha, ibadah yang benar. Artinya bukan asal-asal ibadah. Akan tapi ibadah itu betul-betul memiliki nilai seperti dalam ibadah berpuasa. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dan iman wahtisaban dan dalam ghufirallahu lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni atas dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang. Artinya ibadahnya itu ibadah tidak hanya asal-asalan, tapi ibadah yang betul-betul akan mendatangkan ampunan Allah. Jadi puasa ini. Karena banyak di antara kita semua, Allah alam, tidak menuduh siapapun, ada dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara kita yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, bahkan tapi tidak mendapatkan nilai dari ibadah puasa. Artinya bagi orang-orang yang bertakwa dari sudut pandang ukhrawi ini adalah mereka berusaha dalam beribadah itu akan membuahkan dampak yang baik. Artinya dalam pelaksanaannya tidak keluar dari koridor-koridor hukum fikih yang berada di pelajari. Juga di dalam pelaksanaannya pun ditata dengan niat yang benar. Niat karena ibadah kepada Allah, niat karena perintah Allah, bukan niat-niat yang lainnya. Dan akhirnya berusaha salah satu ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang sifatnya muamalah, itu akan berdampak positif, memberikan manfaat pada lingkungan sekitar sampai lingkungan yang lebih luas lagi. Salah satu bentuk seperti ada ayat yang menyatakan dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini perintah Allah sudah jelas, Pak. Sholat bagi siapa yang melaksanakan sholat, dia akan bisa mencegah keji dan munkar. Pertanyaannya, sholat yang seperti apa? Kan seperti itu. Sehingga kalau memang sholat ini nanti bisa berdampak dari fahsya wal munkar, Masya Allah, dari satu dampak positif, dampak baiknya ibadah mahdhah berupa sholat ini, maka akan terciptalah lingkungan yang aman, pergaulan yang baik. Karena apa? Sudah tercegah dari perbuatan keji dan munkar dengan melaksanakan satu ibadah. Selanjutnya, di dalam ibadah seperti ibadah muamalah, seperti silaturahmi dan sebagainya, di situ akan ada nilai-nilai yang sangat baik. Salah satu dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansha'u lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yansha'u lahu fi asarihi, dan dikenang baik jejak-jejak langkahnya, falyasil rahimah. Artinya sambunglah, artinya saling menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi itu falyasil rahimah itu saling. Jadi saling itu tidak dominan subjektif satu orang dalam berkunjung. Misalkan kita berkunjung, ya kita balas, kita dikunjungi seorang, kita balas mengunjungi. Kita misalkan tidak hanya aktif hanya satu pihak, tapi dalam silaturahmi itu banyak falyasil rahimah itu saling menyambung. Misalkan lama tidak ada kabar, ya tidak harus dominan hanya seseorang yang akan melaksanakan silaturahmi. Kita saling menyambung. Memperhatikan di dalam ibadah silaturahmi itu adalah
Wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbatin yaumal qiyamati. Wa man satara musliman satarahullah, memberikan takwa kepada hamba-hambanya tadi dengan hal yang kami sebutkan di depan tadi, liyafuzu, supaya hamba-hamba ini memperoleh kebahagiaan, wayatful, dan memperoleh ketenangan. Bima ja'ala, ketika seorang itu melakukan fiha, di dalam takwa, minal khairi, dari hal-hal yang baik, wasolahi, dan dari hal-hal berbenah atau memperbaiki diri. Wassa'adati, dan keberuntungan, wal falahi, dan kebahagiaan. Rahman, yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahiman, adalah zat yang pemberi kasih. Sahabat ibadah rahimakumullah, orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan rasa bertakwa kepada Allah, orang-orang yang lahir batinnya adalah dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah menjadi hamba yang memperoleh kebahagiaan. Artinya kebahagiaan memang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang bisa kita lihat dari ucapannya bahwa orang ini bahagia, dari bentuk fisik atau dari mimiknya orang ini bahagia. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang bertakwa, baik itu takwa didasari zahir batinnya, dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah